Nah, di sini jika teman-teman lihat statusnya udah publish ya. Sekarang kita bisa klik saja di sini untuk URL-nya. Nah, dengan ini website kita telah online, teman-teman, atau berhasil di-deploy. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk domainnya adalah https://renew.fahrul.netlifi.app. Sudah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di sini bareng saya Fahrul, dan di video kali ini kita akan coba deploy React.js project kita di Netlify secara gratis, cepat, dan juga mudah. Nah, di sini saya sudah siapkan project React.js-nya. Di sini sudah saya running juga di localhost 5173 untuk portnya di sini ya. Nah, kurang lebih aplikasinya akan simpel seperti ini saja ya. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan aplikasi yang ingin teman-teman deploy. Kita bisa langsung aja ke website Netlify-nya, bisa teman-teman akses di netlify.com. Di sini kita bisa langsung masuk ke Get Started. Nah, agar loginnya dengan mudah gitu ya, teman-teman bisa konekkan dengan GitHub. Atau kalau teman punya GitLab, Gitbucket, ataupun mau pakai email itu boleh, apapun itu boleh ya. Di sini karena saya punya GitHub dan ingin lebih cepat saja, saya akan sign up dengan GitHub. Nah, untuk menaruh projectnya, di sini saya sarankan juga teman-teman taruh dulu di GitHub, karena nanti dari sisi Netlify-nya akan mudah membaca repository source code kita. Gitu. Nanti si Netlify ini akan secara otomatis melakukan konfigurasinya, teman-teman. Nah, by the way, kalau teman-teman tadi di GitHub sudah muncul gitu ya, ada bacaan authorize, nah itu teman-teman authorize saja supaya kita bisa langsung masuk menggunakan GitHub dengan mudah. Nah, di sini teman-teman silakan dulu buka GitHub-nya. Di sini saya tunjukkan untuk pembuatan juga penguploadan source code dari React project kita secara mudah dan juga cepat. Di sini kita new saja untuk repository. Saya akan buat sebuah repository baru yang bernama renew. Kemudian di sini kita checklist saja untuk add a readme file. Agar apa? Supaya kita bisa melakukan upload drag and drop dari project file manager kita ke GitHub kita ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat add file, kita bisa lakukan upload file. Oke, jika sudah, di sini saya sudah memiliki source code-nya ya. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan node module, teman-teman. Ya, hanya sampai public terusnya gitu. Node module sudah dimasukkan karena jumlahnya terlalu besar. Jadi bisa kita akalin pakai npmi nanti kalau misalnya kita mau ambil lagi codingannya dari GitHub itu sendiri. Oke, di sini kita tunggu saja. Proses ini tergantung pada kualitas jaringan kita. Oke, jika sudah, di sini kita bisa lakukan commit ya, initial commit. Commit ini adalah sebuah status ataupun penanda perubahan maupun penambahan atau penghapusan file gitu dalam repository GitHub kita. Kemudian kita bisa commit change. Nah, dengan ini repository new kita telah terisi oleh React project. Nah, ya, sudah. Oke, kemudian kita bisa masuk ke Netlify-nya kembali. Sebelah sini kita bisa pilih add new site. Sebenarnya teman-teman bisa langsung drag and drop sebelah sini. Bedanya kalau kita menggunakan bantuan GitHub dengan drag and drop langsung, itu ada di bagian konfigurasinya, teman-teman. Jika teman-teman drag and drop, itu konfigurasinya akan dilakukan setelah deploy kita berhasil gitu. Sementara jika kita melakukan GitHub, maka konfigurasi websitenya atau konfigurasi deploymentnya itu akan dilakukan di awal. Nah, menurut saya lebih mudah di awal dan dibantu dengan GitHub tentunya. Kita create saja tadi ya, kita berdasarkan import. Kemudian di sebelah sini teman-teman bisa pilih GitHub, ataupun jika teman-teman naruh kodenya di GitLab bisa masuk ke GitLab. Sesuaikan saja dengan Git masing-masing. Di sini saya pilih GitHub. Kemudian kalau ada tulisan authorize lagi gitu yang sejenisnya, itu teman-teman acc saja supaya kita bisa mengimport repository dari GitHub untuk kita deploy. Nah, di sini kita bisa masuk saja ya di repository renew yang baru kita buat tadi. Nah, seperti ini renew. Kita pilih saja. Nah, kemudian kita pilih nih untuk site name-nya, saya akan pilih renew Fahrul gitu ya. Teman-teman bisa kasih nama apapun itu. Kemudian kita bisa cek availability gitu ya, apakah website kita ini tersedia atau tidak namanya, atau sudah dipakai oleh orang lain gitu. Nah, dengan ini menandakan website kita berarti tersedia untuk domainnya. Kemudian jika sudah, nah di sini istimewanya ketika kita menggunakan GitHub, teman-teman. Jadi untuk pre-processingnya itu akan Netlify ini akan langsung mengenali gitu. Oh, ini adalah React project. Makanya di sini langsung disetting untuk production, teman-teman. Jadi npm run build ini untuk membuild sebuah folder seperti ini. Kalau teman-teman penasaran ya, this nama foldernya itu berisi
HTML dan juga CSS JavaScript kita dari sebanyak source code yang ini itu akan disimplify menjadi hanya beberapa project aja, hanya beberapa file dan folder gitu ya. Nah, itu yang akan menambah tingkat keamanan kita jika menggunakan React.js, Next.js ataupun JavaScript framework lainnya gitu. Nah, kemudian di sini publish directory itu this ya, secara otomatis Netlify dapat membaca. Umumnya itu adalah nama foldernya this, teman-teman. Jadi nanti project kita akan langsung di direct gitu ya. Di sini ada tulisannya public directory yaitu this. Nah, untuk fungsinya di sini dibiarkan saja. Jika sudah semua, jika settingan sudah dirasa cukup, kita bisa langsung deploy Renew Fahrul. Nah, untuk deployment ini kembali lagi ya, tergantung pada kualitas jaringan kita masing-masing. Nah, di sini statusnya masih site deploy in progress ya. Teman-teman bisa lihat untuk lognya sebelah sini nih. Untuk prosesnya sedang apa, kemudian pesan-pesannya bagaimana. Nah, kalau error nanti akan ditampilkan sebelah sini. Berikut dengan pesan-pesan errornya itu seperti apa. Nah, by the way, saya juga telah melakukan uji coba jika saya langsung mengupload folder disknya, hasil buildnya. Dan itu tidak bisa ya, agak sulit memang untuk konfigurasinya. Maka di sini saya sarankan jika teman-teman ingin mengupload sebuah React project itu upload saja semua source code-nya gitu ya. Nah, nanti baru kita konfigurasi untuk production-nya di dalam Netlify seperti itu. Nah, di sini jika teman-teman lihat statusnya udah publish ya. Sekarang kita bisa klik saja di sini untuk URL-nya. Nah, dengan ini website kita telah online, teman-teman, atau berhasil di-deploy. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk domainnya adalah https://renewfahrul.netlify.app. Sudah bisa ya. Dan kalau saya coba cek di handphone saya, di sini kita bisa ketikkan untuk Renew Fahrul Netlify app. Dia loading dan sudah bisa ya. By the way, kalau misalnya mobile file-nya jelek, mohon maaf ya. Ini hanya untuk uji coba deployment. Oke, website kita telah bisa terakses di handphone dan dimanapun. Itu tandanya website kita telah berjalan online. Artinya deployment kita telah berhasil. Dan di sini saya akan coba berikan sedikit konfigurasi tambahan ya jika teman-teman mengalami kesulitan ataupun ingin melakukan perubahan. Contohnya, rupanya domain kita typo nih. Nah, teman-teman bisa masuk ke site configuration sebelah sini. Kemudian teman-teman bisa ubah di sini ya. Nah, untuk site name-nya seperti apa? Kemudian teman-teman bisa lakukan konfigurasi tambahan. Mungkin jika teman-teman, saya mau ganti nama gitu. Nah, bisa seperti yang tadi. Kemudian di sini ada site ID-nya dan banyak lagi ya. Kalau teman-teman ingin custom domain gitu, misalnya jadi renewfahrul.com, nah itu bisa banget teman-teman beli di Netlify ini karena dia telah menyediakan seperti itu. Nah, di sini juga saya sekalian ingin menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Bang, gimana jadinya kalau semisal ada perubahan di source code kita? Apakah kita harus update atau udah otomatis gitu, Bang? Nah, jawabannya ya kita harus deploy ulang teman-teman karena kita tidak menerapkan konsep CI/CD ataupun production deployment lainnya. Jadi ya teman-teman lakukan perubahan saja di GitHub, kemudian teman-teman push lagi gitu ataupun deploy lagi. Dengan itu nanti website kita akan kembali menjadi baru. Seperti itu teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Jika punya pertanyaan, saran di video ini maupun request di video selanjutnya, boleh banget komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.